Shalom saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mengawali aktivitas kita dengan berbekalkan firman Tuhan. Dan kita akan disapa lewat firman-Nya yang tertulis dalam Filipi pasal 1 ayat 9. Demikian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Jala odo hupangido, naeng ma lam sumurung holong ni rohamuna, marurat di parbinotoan, dohot di nasa panibangon partodion. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, saya yakin pasti kita semua akan sangat senang, penuh sukacita, dan merasa terberkati kalau ada orang yang bersedia mendoakan kita. Entah itu doa dari keluarga, dari sahabat-sahabat, teman kerja kita, pelayan gereja, atau dari siapapun. Ada kebahagiaan tersendiri di dalam hati atas doa-doa yang dinaikkan tentang kita. Inilah yang dilakukan oleh hamba Tuhan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 4, "Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita." Saudara-saudariku, kiranya teladan Paulus dalam berdoa ini juga menjadi motivasi kita supaya kita selalu membuka hati dan dengan sukacita berdoa kepada Tuhan untuk saudara-saudara kita, berdoa untuk sahabat, keluarga, dan untuk siapapun yang membutuhkan topangan doa itu. Dengan aktivitas berdoa, kita didorong untuk berharap dan menerima apa yang kita mohonkan dari Allah. Karena dalam menjalani hidup dan dalam merespon dinamika hidup kita ini, kita sangat membutuhkan kasih karunia untuk menopang, menguatkan, dan memampukan kita menjalaninya. Doa-doa juga dimaksudkan sebagai dorongan untuk kita supaya selalu berusaha hidup sebagaimana isi doa itu sendiri. Misalnya, ketika orang berdoa atas kesehatan kita, maka kita sendiri akan dimotivasi untuk berusaha hidup sehat, menjauhkan diri dari hal-hal yang menyebabkan kita jatuh sakit. Ketika orang lain berdoa supaya orang mendapatkan pekerjaan, maka orang yang didoakan akan berusaha mencari dan menemukan pekerjaan itu sebagai bukti bahwa dia mengaminkan doa itu. Bukan berpangku tangan dan berharap ada orang yang tiba-tiba menawarkan pekerjaan. Dan ini pun berlaku dan berlangsung untuk setiap hal yang kita minta kepada Tuhan di dalam doa kita, doa di dalam iman. Itulah juga pengharapan Paulus atas hidup jemaat Tuhan di Filipi. Paulus berkata, "Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian." Dengan doa itu, jemaat Filipi dan tentunya kita semua saat ini dapat menjadi orang-orang yang mengasihi, dan supaya kasih itu semakin berlimpah yang nyata dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Pertama, pengetahuan yang benar itu berarti adalah pengetahuan rohani. Pengetahuan itu menunjuk kepada ketaatan kepada Allah dan nyata dalam pengalaman praktis, bukan hanya secara intelektual, yaitu sekedar mengetahui fakta-fakta mengenai Allah. Bukan itu. Kebenaran yang kita anut dan kita percayai hanya akan terlihat dari tindakan perbuatan kita tentang nilai-nilai kebenaran itu. Yang kedua, doa Paulus juga supaya kasih itu melimpah dalam segala macam pengertian. Ini berarti orang percaya sudah semakin berhikmat memahami mana yang baik dan mana yang jahat. Namun tidak hanya sebatas memahami, melainkan sudah sampai kepada kemampuan untuk memilih yang baik dan meninggalkan yang jahat. Kiranya doa-doa Rasul Paulus ini menjadi doa dan pengharapan kita juga untuk mengingatkan kita supaya selalu memohonnya kepada Tuhan Allah kita yang adalah sumber segala hikmat dan pengertian, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.